Baik, kita bertemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di materi ya mata kuliah hukum dagang. Kita akan membahas kaitannya dengan pengertian perdagangan, ya hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Oke, kita mulai ya. Perdagangan dan perniagaan. Ya, secara pengertian yaitu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau waktu tertentu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jenis dan pembagian perdagangan ya. Pekerjaan pedagang yang pertama yaitu mengumpulkan, disebut sebagai produsen, ada tengkulak ya dan yang lain ya. Yang kedua menyalurkan. Ya, yang menyalurkan ini ada importir, ada distributor, ya. Lalu ada broker, ya, atau perantara. Dan yang terakhir yaitu retailer, yaitu menjual kembali, ya. Jenis yang diperdagangkan, ya. Pertama yaitu barang bergerak, ya. Bisa berupa buku, ya, contohnya mobil, ya, uang dan yang lain-lain. Yang tidak bergerak yaitu tanah, gedung, ya, ada pabrik atau perusahaan, ya. Yang tidak bertubuh, ya, atau berwujud, contohnya listrik, ya. Oke. Daerah, ya, atau tempat perdagangan, ya. Bisa di luar negeri atau internasional, itu biasa kita sebut ekspor impor, ya. Ada juga di dalam negeri, ya. Dan transito, yaitu meneruskan. Ya. Oke, pengertian hukum dagang. Ya. Tidak ada definisi tentang hukum dagang dalam KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun KUH Perdata. Itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena perdagangan sudah dihapus ya, diganti menjadi hukum perusahaan. Oke. Definisi tentang hukum dagang menurut para ahli yang pertama yaitu ada menurut Ahmad Ihsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan. Ya. Sedangkan menurut HMN Purwosucipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Oke. Selanjutnya menurut R. Sukardono, yaitu hukum dagang adalah hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 BW, yaitu KUH Perdata. Oke, kita lanjut. Ya, Handelszaak, yaitu usaha-usaha perdagangan atau perniagaan. Segala usaha kegiatan, baik aktif maupun pasif, termasuk segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang bertujuan memperoleh keuntungan, yaitu yang pertama objek. Objek ini bisa berupa benda, jasa, ya, dan tidak berwujud. Ya. Yang kedua ada langganan. Yang ketiga rahasia perusahaan. Ya. Dan keempat yaitu goodwill. Ya, goodwill pengertiannya yaitu segala sesuatu yang dapat mempertinggi nilai perusahaan. Oke. Kita masuk ke pengertian hukum dagang dan hukum perdata. Ya. Hukum perdata yaitu ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Ya. Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Ya, kita lihat di sini ya, kepentingan perseorangan. Oke. Ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Ya. Ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia
atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Ya, itu adalah pengertian dari hukum perdata. Ya. Kita ke pengertian hukum dagang, ya, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Ya. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Ya. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Oke, selanjutnya, ya, yaitu hukum perdata khusus. Ya, KUH Perdata merupakan lex generalis, yaitu hukum umum, sedangkan KUH Dagang merupakan lex spesialis, yaitu hukum khusus. Ya. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex spesialis derogat lex generalis, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dipakai sebagai acuan. Isi dari KUHD berkaitan erat dengan KUH Perdata, yaitu khususnya buku 3. Ya. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUH Perdata. Oke, kita lihat di sini, ya, hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Ya, hukum perdata, ya, Burgerlich Wetboek, yaitu umum, generalis. Ya, hukum dagang Wetboek van Koophandel, yaitu khusus, spesialis. Maka berlaku lex spesialis derogat lex generalis. Oke, kita lihat ke sistematika hukum perdata dan sistematika hukum dagang. Ya. Di sistematika hukum perdata, yaitu KUH Perdata, buku 1 itu perihal orang, van personen, ya, yang memuat hak perorangan dan hukum kekeluargaan. Selanjutnya di buku 2, yaitu perihal benda, van zaken, ya, yang memuat hukum benda, zakenrecht, dan hukum waris, erfrecht, ya. Sedangkan di buku 3, yaitu perihal perikatan, van verbintenis, ya, yang memuat hukum harta kekayaan, yaitu vermogenrecht, ya. Dan di buku keempat, perihal kadaluarsa, ya, van bewijs en verzaring, ya, yang memuat pembuktian dan lewat waktu. Oke, kita lihat di sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, Handelsrecht. Buku 1, ya, di situ ada 10 bab perihal perdagangan pada umumnya. Sedangkan di buku kedua, ya, yaitu ada 13 bab perihal hukum laut, yaitu hukum maritim, ya, yang merupakan, ya, berisi hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Oke, kita lanjutkan ke sumber hukum dagang. Ya, yang pertama yaitu dari kodifikasi. Ya, kodifikasi ini, ya, ada KUH Perdata. Ya, dari KUH Perdata yang belum berubah. Ya, ada namanya terkait perjanjian, ya, jual beli, ya, gadai. Ya, yang sudah berubah yaitu terkait kredit. Ya, yang diganti, ya, ada hak tanggungan, ada hukum perburuhan atau ketenagakerjaan, ya, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga yang ada di KUH Perdata terkait hukum perburuhan itu diganti. Oke. Kita lihat di KUHD, ya, yang belum berubah
itu ada keagenan, distributor, dan pengangkutan laut. Ya, yang berubah yaitu pembukuan dagang dan asuransi. Ya, yang diganti ada kepailitan dan PKPU, yaitu PKPU adalah kewajiban pembayaran utang, ya, dan ada surat berharga. Oke, kita lanjutkan. Di luar kodifikasi. Nah, ini ya, di luar kodifikasi sangat banyak ya. Ada peraturan undang-undang mulai dari Undang-Undang 40 ya, nomor 40 tahun 2007 ya, tentang perseroan terbatas atau PT ya. Ada Undang-Undang nomor 5 ya, tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Lalu ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yaitu tentang perlindungan konsumen. Ya, ada juga Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 ya, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Lalu ada Undang-Undang pasar modal ya, akuisisi dan merger, dan undang-undang yang lain ya. Ini di luar kodifikasi ya. Lalu ada kebiasaan ya, atau hukum adat, ada traktat atau perjanjian internasional ya, di mana ya traktat atau perjanjian internasional ini ya seperti ketentuan terkait WTO, yaitu World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia, tentang hak atas kekayaan intelektual ya, dan ada arbitrase ya di sini. Oke, yang terakhir yaitu jurisprudensi ya. Jurisprudensi adalah putusan dari hakim. Oke, selanjutnya fungsi hukum dagang ya. Fungsi hukum dagang yang pertama yaitu sebagai fasilitator. Artinya memfasilitasi terjadinya aktivitas bisnis ya, yang umumnya melakukan pengaturan, yaitu adalah hukum kontrak. Ya. Yang kedua, berfungsi sebagai regulator, yaitu mengatur cara melakukan aktivitas bisnis, ya, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh. Ya. Yang ketiga, adjudicator, yaitu sarana penyelesaian atas konflik yang kemungkinan terjadi dalam aktivitas bisnis. Oke, saya akan jelaskan apa itu hukum kontrak. Ya, yaitu kumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Ya, ini yang masuk dalam hukum kontrak. Oke ya, untuk materi pertemuan ya kali ini saya kira cukup ya. Terima kasih. Nanti ya bisa kita diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.